warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Satu kali lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah benar ini kelas 10 TO1? Oke, benar ya, ini kelas 10 TO1. Di sini siapa KM-nya? Oh, oke, Saiful ya. Coba Saiful pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Di sini ada berapa orang? Oh, ada 36 ya? Oke. Yang pertama ada Ade Agung Rasya Pratama, kemana? Hadir ya. Terus ada Ahmad Paujan, hadir. Terus Ali Raihan. Oh, keluar sekolah ya? Oke, berarti Ali Raihan coret ya. Terus yang selanjutnya Angga Saputra, hadir. Terus AC Prepan, oh Alpa ya. Terus Dera Purnama, hadir. Terus Dika Firmansyah, hadir ya. Padil Khairul Ramdan, hadir. Terus ada Fahmi Muhammad Pauji, hadir. Terus Fajar Akbar Rajabani, hadir. Terus Fajar Febriansyah, hadir. Terus ada Patir Maulana, kemana? Hadir. Terus ada Galih Padilah, oke hadir. Terus selanjutnya ada Hadi Nugraha, hadir. Terus selanjutnya ada Hanif Mutakin, hadir ya. Hasbi Ahmad Al-Bukhari kemana? Oh izin, oke. Terus Herdi Herdiana, hadir. Istianah Aulia Rizki kemana? Hadir. Mipta Nur Rahman, hadir. Terus selanjutnya ada Muhammad Yuda, kemana? Oh sakit. Kita doain ya teman-teman, semoga Muhammad Yuda ini cepat sembuh. Semoga Allah mengangkat penyakitnya sehingga Yuda bisa sekolah seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang selanjutnya ada Muhammad Chandrawinata, hadir. Terus ada Muhammad Rizky Paujan, hadir. Ada Muhammad Rizky Saputra, kemana? Hadir. Terus ada Muhammad Hafid Maulana, hadir. Terus ada Muhammad Indra Fata, hadir. Terus ada Naupal Rizkullah, kemana? Hadir ya. Terus ada selanjutnya ada Raditya Lutfi, hadir. Terus selanjutnya ada Raisya Nur, hadir. Terus selanjutnya ada Reondra, oke hadir. Terus selanjutnya ada Rifki Nur Alim, hadir. Terus selanjutnya ada Rifki Patul Bari, kemana? Hadir ya. Terus selanjutnya ada Rizky Ihsan Padilah, kemana? Hadir. Terus selanjutnya ada Rizky Maulana, kemana? Hadir ya. Terus selanjutnya ada Saiful Ramdhani, hadir ya. Terus ada Sandy, kemana? Apa ya Sandy? Terus yang terakhir ada Yoga Saupala, hadir. Oke, berarti di sini yang gak masuk 5 orang ya, kalau gak salah. Nah, yang pertama Ali Raihan ya, tanpa keterangan atau keluar ya katanya mah ya. Terus yang kedua ada AC Prepan, Alpa. Terus ada Hasbi, izin ya. Terus selanjutnya ada Muhammad Yuda, sakit. Terus ada Sandy, Alpa. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, benar ya. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen semuanya tadarus dulu. Coba buka bukunya halaman 240 berapa ya? Tadi dulu. 239, maaf. Coba buka bukunya halaman 239. Kita tadarus Quran surat Az-Zariyat ayat 52 sampai 60. Coba buka bukunya semuanya. Sudah? Sudah. Ta'uz sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qawlu sahirun aw majnun
atawasaw bihi bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bima'lumin wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin fa inna lilladzina zalamu danubam misla danubi ashabihim fala yastarjilun fawailul lillazina kafaru min yaumihimul ladzi yud'amun shadaqallahul azim. Oke, ada yang tahu minggu kemarin membahas apa? Oke, berarti minggu kemarin membahas fikih tentang haji dan umroh. Nah, untuk pembelajaran hari sekarang yaitu tentang al-kulliyatu al-khomsah. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi tentang al-kulliyatu al-khomsah, sebelumnya Ibu membacakan tujuan pembelajaran dulu. Membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini bahwa al-kulliyatu al-khomsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan atau disebut dengan masail diniyah. Lalu yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Lalu yang keempat, menganalisis pengertian al-kulliyatu al-khomsah. Lalu yang kelima, menganalisis macam-macam al-kulliyatu al-khomsah. Lalu yang keenam, menganalisis penerapan al-kulliyatu al-khomsah. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang al-kulliyatu al-khomsah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan materi sekarang yaitu tentang al-kulliyatu al-khomsah. Oke, lanjut ya untuk pembelajaran sekarang atau untuk materi yang sekarang tentang al-kulliyatu al-khomsah. Namun sebelum Ibu memaparkan atau menjelaskan materi tentang al-kulliyatu al-khomsah, di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran TGT. Ada yang tahu model pembelajaran TGT itu apa? Oke, baik. Nah, model pembelajaran TGT atau Teams Game Tournament ialah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan permainan untuk belajar dalam kelompok. Oke, nanti Ibu akan jelaskan ya aturan mainnya. Tapi sekarang Ibu akan memaparkan dulu. Sebelum nanti kita belajar menggunakan metode TGT, Ibu akan memaparkan materi tentang al-kulliyatu al-khomsah. Nah, al-kulliyatu al-khomsah. Ada yang tahu al-kulliyatu al-khomsah itu apa? Oke, jadi al-kulliyatu al-khomsah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, al-kulliyatu ialah prinsip dan yang kedua al-khomsah ialah 5. Jadi al-kulliyatu al-khomsah itu ialah 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatu al-khomsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Nah, 5 prinsip dasar hukum Islam yaitu yang pertama, menjaga agama yang disebut hifdzu al-din. Lalu yang kedua ada menjaga jiwa atau disebut dengan hifdzu al-nafs. Lalu yang ketiga ada menjaga akal, disebut hifdzu al-aqli. Nah, lalu yang keempat ada menjaga keturunan, disebut hifdzu al-nasl. Nah, selanjutnya ada menjaga harta, disebut hifdzu al-mal. Nah, coba apa al-kulliyatu al-khomsah? Nah, jadi dapat disimpulkan al-kulliyatu al-khomsah itu 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, 5 prinsip dasar hukum Islam itu ada apa aja? Yang pertama menjaga agama. Lalu yang kedua ada menjaga jiwa. Lalu yang ketiga ada menjaga akal.
Lalu yang keempat ada menjaga keturunan. Lalu yang terakhir ada menjaga harta. Oke, lanjut ya. Tadi itu materi yang pertama itu kan tentang pengertian al-kuliyatul al-khamsah. Nah, selanjutnya ada sumber utama dan pokok agama Islam. Ada yang tahu sumber utama dan pokok agama Islam itu apa? Oke, benar. Jadi, sumber utama dan pokok agama Islam ialah Al-Quran. Benar. Nah, terus ada hadis, ijma, dan yang terakhir kias. Betul. Nah, jadi sumber utama dan pokok agama Islam adalah Al-Quran yang berisi akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran tidak menjabarkan hukum-hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara rinci, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hanya 368 ayat yang terkait dengan aspek hukum. Nah, hal ini berarti bahwa sebagian besar permasalahan yang terkait dengan hukum Islam dalam Al-Quran hanya diberikan dasar dan prinsipnya saja. Adanya ayat-ayat yang ijmali atau disebut dengan global atau maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui hadis baik qauli maupun takriri. Nah, berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut, yang pertama ada Al-Quran dan hadis, maka aspek hukum yang terkait dengan muamalah dikembangkan oleh para mujtahid. Di antaranya Imam Syatibi yang mencoba merinci prinsip-prinsip di dalamnya dan mengaitkannya dengan maqasid al-syariah. Nah, prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan al-kuliyatul al-khamsah. Apa coba al-kuliyatul al-khamsah teh? 5 prinsip dasar hukum Islam. Oke, itu materi yang pertama tentang al-kuliyatul al-khamsah. Ada yang ingin ditanyakan atau dapat dipahami? Oke, dapat dipahami ya. Nah, lanjut materi yang kedua ada urutan al-kuliyatul al-khamsah. Coba yang pertama urutan al-kuliyatul al-khamsah itu apa? Ada yang tahu? Oke, benar. Jadi urutan al-kuliyatul al-khamsah yang pertama ialah hifdzu al-din, menjaga agama. Lalu yang kedua ada al-nafs atau menjaga jiwa. Lalu yang ketiga ada hifdzu al-aqli. Atau apa coba hifdzu al-aqli itu? Menjaga akal. Lalu yang keempat ada hifdzu al-nasl. Apa coba? Menjaga keturunan. Lalu yang terakhir ada hifdzu al-mal. Menjaga harta. Oke, itu materi yang kedua tentang urutan al-kuliyatul al-khamsah. Coba ulangi satu kali lagi. Yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa. Lalu yang ketiga ada menjaga akal. Yang keempat ada menjaga keturunan. Lalu yang terakhir ada menjaga harta. Oke, baik. Di sini masih semangat gak belajarnya? Wah, ada yang ngantuk nih. Coba berdiri semuanya. Ibu punya ice breaking nih. Nih, yang pertama ice breaking yang pertama tentang tepuk semangat. Nah, jadi gini ya, Ibu contohin. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, sudah semangat ya semuanya ya. Oke, sebelum melanjutkan materi, Ibu punya nyanyi tentang materi tentang al-kuliyatul al-khamsah. Oke, coba tadi sudah Ibu berikan ya kertasnya. Oke, coba lihat kertasnya semuanya. Oke, kita bareng-bareng ya nyanyinya tentang al-kuliyatul al-khamsah. Liriknya pakai lirik balonku ada 5.
Oke, kita coba dulu ya. Oke, jadi gini. Al-Kulliyatu Al-Khamsah, artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Itulah 5 prinsip dasar hukum Islam yang harus kita ketahui. Satu kali lagi, semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-Kulliyatu Al-Khamsah, artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Itulah 5 prinsip dasar hukum Islam yang harus kita ketahui. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Itulah 5 prinsip dasar hukum Islam yang harus kita ketahui. Semangat! Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Oke, lanjut ya. Udah pada semangat ya ngajarnya? Oke, siap untuk lanjut belajarnya? Oke, siap ya. Nah, jadi materi yang ketiga atau materi selanjutnya ialah tentang macam-macam Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Yang pertama, dari macam-macam Al-Kulliyatu Al-Khamsah itu ada menjaga agama, atau disebut apa coba? Hifdzu al-din. Oke, betul. Nah, jadi agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, atau dalil yang pertama tentang menjaga agama itu Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logikanya mengapa hifdzu al-din lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan, kalau akhirnya masuk ke neraka. Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjaga agama ialah berarti memelihara keimanan, ketaatan, dan pelaksanaan ajaran agama Islam, baik dalam hal ibadah, akhlak, maupun dakwah. Apa coba dalil Al-Quran yang pertama tentang menjaga agama apa? Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Oke. Lalu dalil yang kedua tentang menjaga agama ada Quran surat Asy-Syura ayat 13. Dan yang terakhir ada Quran surat Al-Fatah
ayat 29. Oke, selanjutnya ada contoh menjaga agama. Nah, contoh yang pertama, menjaga agama berarti melaksanakan kewajiban agama seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Lalu yang kedua, menghindari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak agar generasi mendatang tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Oke, Ibu jelaskan sekali lagi ya bahwa contoh menjaga agama itu seperti melaksanakan rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar berdakwah dengan hikmah dan mauidhah hasanah atau nasihat yang baik. Dan yang terakhir, contoh menjaga agama ialah menghormati agama orang lain. Oke, lalu yang kedua dari macam-macam al-kuliyatul al-khamsah ada menjaga jiwa. Disebut apa coba menjaga jiwa? Al-nafs. Nah, jadi setelah menjaga agama atau disebut dengan hifdzu al-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat luas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti firman Allah atau dalil yang pertama Quran. Dalil yang pertama tentang menjaga jiwa ialah Quran surat Al-Maidah ayat 32. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjaga jiwa berarti melindungi keselamatan hidup dan kesehatan tubuh seseorang dari bahaya dan kerusakan. Islam menghormati kehidupan manusia. Nah, jadi contoh dalil tentang menjaga jiwa ialah yang pertama ada Quran surat apa? Betul, Quran surat Al-Maidah ayat 32. Lalu yang kedua ada Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Oke. Nah, contoh menjaga jiwa. Nah, yang pertama, contoh menjaga jiwa apa? Ada yang tahu contoh menjaga jiwa itu seperti apa? Oke, baik ya. Contoh yang pertama menjaga jiwa ialah yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal, thayyiban atau baik, serta menjaga pola hidup sehat. Nah, contohnya nih di sini ya, contohnya Istiana nih. Misalnya Istiana itu punya penyakit lambung. Coba hindari makanan atau minuman yang menyebabkan penyakit itu. Misalnya hindari makanan pedas, dingin, dan lain sebagainya, supaya badan Istiana itu sehat selalu. Dapat dipahami? Oke. Lalu yang kedua, menghindari tindakan yang membahayakan nyawa seperti bunuh diri, kekerasan, atau penggunaan narkoba. Lalu yang ketiga, mematuhi aturan lalu lintas untuk menghindari kecelakaan yang dapat mengancam jiwa. Oke, itu contoh menjaga jiwa. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, macam-macam al-kuliyatul al-khamsah ada menjaga akal. Apa coba menjaga akal itu disebut apa? Hifdzu al-aqli. Betul. Nah, jadi setelah hifdzu al-din menjaga agama dan hifdzu al-nafs menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal atau disebut dengan hifdzu al-aqli. Betul. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut tetap terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa inilah nilai-nilai kebaikan sangat mudah masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kebiasaan. Nah, hifdzu al-aqli juga
dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran yang dapat digunakan oleh berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama, misalnya meminum khamar, dilarang meminum khamar. Lalu yang kedua, menonton tayangan yang berbau maksiat atau tayangan yang lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lalu selanjutnya, lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar, sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa menjaga akal ialah memelihara kemampuan berpikir dan memahami agar tetap sehat dan tidak dirusak. Contoh dalil tentang menjaga akal ialah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, contoh menjaga akal. Contohnya tadi ya, Ibu sampaikan. Ibu ulangi lagi. Contoh menjaga akal yang pertama, menuntut ilmu di sekolah atau melalui pendidikan informal seperti membaca dan belajar. Nah, lalu yang kedua, hindari konsumsi alkohol, narkoba, atau zat-zat adiktif lainnya yang dapat merusak akal. Lalu yang selanjutnya, hindari tontonan dan bacaan yang berbau maksiat. Oke, jadi itu contoh dari menjaga akal. Oke, lanjut ya. Yang keempat, dari macam-macam al-kuliyatul al-khomsah ada menjaga keturunan. Coba menjaga keturunan itu disebut apa? Hibdu al nasl. Oke, betul. Jadi menjaga keturunan itu disebut dengan hibdu al nasl. Nah, jadi salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Lalu beliau bersabda kepada kami, yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berasal dari satu keturunan agar mereka saling mengenal. Adapun dalil tentang menjaga keturunan, yang pertama ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjaga keturunan ialah berarti melindungi kehormatan keluarga dan memastikan keberlangsungan nasab yang baik. Contoh dalil menjaga keturunan yang pertama tadi Quran surat apa? Betul. Dalil yang pertama menjaga keturunan ialah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, contoh menjaga keturunan yang pertama, menikah secara sah untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Oke, lalu yang kedua, menghindari pergaulan bebas, zina, atau hubungan terlarang yang dapat merusak nasab. Lalu contoh yang terakhir tentang menjaga keturunan ada apa coba? Oke, betul, memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar tumbuh dengan akhlak yang baik.
baik. Oke, baik. Tadi itu contoh menjaga keturunan. Baik, yang terakhir dari macam-macam al-kuliyatul al-khomsah ialah menjaga harta. Ada yang tahu menjaga harta itu disebut apa? Hifdu al-mal. Oke, betul. Nah, jadi menjaga harta itu disebut hifdu al-mal. Betul. Nah, jadi melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak. Dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rizki yang halal. Al-Quran juga mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah. Sebagaimana atau dalil Quran yang pertama tentang menjaga harta ialah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memerhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Nah, memperoleh harta, proses memperoleh dan cara yang digunakan untuk mendapat harta benda harus benar-benar halal. Nah, Islam melarang semua untuk bentuk kecurangan dan memperoleh harta benda seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, monopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menjaga harta ialah berarti melindungi kekayaan seseorang dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Tadi dalil Al-Quran yang pertama tentang menjaga harta itu ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, lalu dalil Al-Quran tentang menjaga harta yang kedua ada Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Oke, jadi contoh menjaga harta dalam kehidupan sehari-hari apa coba? Ada yang mau berpendapat? Oke, jadi contoh menjaga harta yang pertama ialah bekerja mencari nafkah secara halal. Lalu secara halal menghindari pencurian, penipuan, atau praktik riba dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah, infak, zakat agar harta menjadi berkah. Lalu yang terakhir ada mengelola harta dengan bijak seperti menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Jadi dengan menjaga 5 prinsip ini, seseorang muslim dapat menjalani kehidupan yang seimbang, menjaga keharmonisan individu, keluarga, dan masyarakat, serta tetap berada di jalan Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pemaparan materi tentang macam-macam al-kuliyatul al-khomsah. Selanjutnya ibu akan memaparkan materi tentang materi yang terakhir tentang cara menjaga al-kuliyatul al-khomsah. Oke, materi yang terakhir yaitu cara menjaga al-kuliyatul al-khomsah. Nah, cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dilakukan dengan 2 cara. Ada yang tahu 2 cara itu apa? Oke, siapa yang mau berpendapat? Oke, betul. Yang pertama, min nahiyati al-wujud. Lalu yang kedua ada min nahiyati al-adam. Oke, min nahiyati al-wujud itu apa? Betul, itu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Lalu yang kedua ada min nahiyati al-adam itu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Kalau min nahiyati al-wujud memelihara, menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Kalau min nahiyati al-adam itu mencegah sesuatu yang dapat menyebabkan ketiadaannya. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, cara menjaga al-kuliyatul al-khomsah yang pertama min nahiyati al-wujud. Al-wujud berarti
Prinsip ini mengharuskan kita menjaga dan memperkuat hal-hal yang dapat mempertahankan keberadaan 5 prinsip dasar hukum Islam. Contohnya yang pertama tadi ada menjaga agama, lalu yang kedua ada menjaga jiwa, lalu yang ketiga tadi ada menjaga akal, lalu yang keempat tadi ada menjaga keturunan, lalu yang terakhir ada menjaga harta. Oke. Lalu yang kedua, min nahiyati al-adam. Tadi kan kalau min nahiyati al-wujud itu kan memelihara ya dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Lalu, kalau min nahiyati al-adam itu sebaliknya, yaitu mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Artinya, prinsip ini menekankan pada mencegah segala hal yang dapat menghilangkan 5 prinsip dasar tersebut. Yang pertama itu kan menjaga 5 prinsip, yang kedua mencegah segala hal yang dapat menghilangkan 5 prinsip tersebut. Contohnya menjaga agama, seperti menghindari kemurtadan, bid'ah yang merusak atau perbuatan yang mengabaikan kewajiban agama. Lalu yang kedua, contoh menjaga jiwa, menghindari pembunuhan, bunuh diri, atau tindakan yang membahayakan nyawa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menjaga akal, menghindari penyebaran kebodohan, mengkonsumsi narkoba, atau tontonan yang tidak layak. Lalu contoh menjaga keturunan ialah menghindari zina, aborsi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada menjaga harta. Contoh menjaga harta itu seperti menjauhi riba, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi dengan memahami contoh tersebut, kita dapat menjalani 5 prinsip dasar hukum Islam secara utuh dan bijak. Itulah pemaparan materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dapat dipahami semuanya? Oke, dapat dipahami ya. Oke, yang pertama tadi ada pengertian al-kuliyatul al-khomsah. Apa coba al-kuliyatul al-khomsah itu? 5 prinsip dasar hukum Islam, betul. Yang sumber utama pokok ajaran agama Islam itu ada apa aja? Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, betul. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam al-kuliyatul al-khomsah. Yang pertama ada hifdu al-din atau menjaga agama, betul. Lalu yang kedua menjaga jiwa. Lalu yang ketiga ada menjaga akal, ada menjaga keturunan, dan yang terakhir ada menjaga harta. Mungkin sekian pemaparan dari Ibu. Habis ini kita belajar berkelompok ya. Yaitu dengan menggunakan metode TGT atau Teams Game Tournament. Nanti ini semua kan ada 36 orang ya. 36 dibagi 4, berarti 9 orang ya. Nanti Ibu jelaskan aturan mainnya bagaimana, oke? Oke, anak-anakku semua, setelah Ibu tadi pemaparan materi tentang al-kuliyatul al-khomsah, sekarang model pembelajaran selanjutnya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Game Tournament. Nah, jadi ini kan semuanya ada 36 siswa ya. Ibu bagi menjadi 4 orang, berarti setiap kelompoknya beranggotakan 9 orang. Jadi sebelum aturan mainnya gini. Nah, di sini ada 4 kertas karton metalik. Nah, di setiap 4 kertas karton metalik ini ada pertanyaan dan setiap kelompok berbeda-beda pertanyaannya. Namun sebelum nanti permainannya dimulai, Ibu membagikan ini nih, kertas ini. Jadi setiap kelompok Ibu berikan ini, nanti jawabannya tulis di sini dan ditempelkan di situ. Oke, dapat dipahami semuanya? Oke, jadi gini nih. Nanti setiap kelompok perwakilan maju ke depan dan untuk mencatat pertanyaan-pertanyaannya dan dikerjakan. Nah, jadi misalnya jadinya gini nih. Perwakilan 2 orang. Nah, yang lainnya tidak boleh mengandalkan teman itu. Jadi di dalam model pembelajaran TGT ini juga di mana semuanya saling
bekerja satu tim. Jadi bekerja satu sama lain. Jadi tidak boleh ada yang mengandalkan. Oke, paham? Jadi ada yang maju ke depan dan ada juga nanti yang mencari jawabannya. Dapat dipahami semuanya? Oke, dapat dipahami ya. Jadi gini nih. Ini untuk contoh pertanyaannya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Gini. Gini. Ini untuk jawabannya. Jadi nanti si siswa itu menulis jawabannya di sini, lalu ditempelkan ini nih. Jadi sudah ada lemnya, nanti ditempelkan di sini. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Oke, ini untuk kelompok 3, yang terakhir kelompok 4. Oke, jadi mungkin ini contoh menggunakan model pembelajaran TGT, yaitu menempelkan pertanyaan-pertanyaan lalu ditempelkan di situ. Dan saya juga menggunakan model pembelajaran TGT, yaitu TTS. Oke, yaitu TTS itu teka-teki silang. Oke, lanjut ya. Tadi setelah kita semua, setelah murid-murid bermain ya dengan menggunakan belajar dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Game Turnamen. Nah, contohnya seperti ini. Di setiap karton metalik ini ada pertanyaan dan setiap pertanyaan berbeda-beda. Dan di setiap karton ini ada 7 pertanyaan. Ini contoh kelompok 4. Nah, di sini kan ada pertanyaan. Dan di sini jawabannya. Jadi di model pembelajaran TGT ini setiap kelompok harus bekerja satu sama tim. Jadi tidak boleh mengandalkan teman itu. Jadi harus bekerja. Jadi yang ada yang menulis, yang pertama menulis soal ini ke buku catatan masing-masing, terus mencari jawabannya dan mencatat jawabannya di sini dan menempelkan di depan. Ini contoh model pembelajaran TGT, yaitu dengan menempel-nempelkan pertanyaan. Lalu selanjutnya Ibu juga akan menggunakan model pembelajaran sama TGT, yaitu TTS, teka-teki silang. Nah, jadi nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Di setiap kelompok mungkin ada 6 orang atau 7 atau 5 ya. Oke. Nah, jadi setiap kelompok nanti mencari clue-nya. Clue-nya ada di sini nih. Ada al-khomsah, ada al-kuliyatu, ada al-nafs, ada Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Nah, jadi clue-nya ada di sini dan ini disilang. Oke? Oke, ini contoh teka-teki model pembelajaran TGT, yaitu teka-teki silang. Dan ini hasil-hasilnya. Nah, ini ada kelompok 1, ada kelompok 3, ada kelompok 2, ada kelompok 5,
dan ada kelompok 4. Nah, di sini juga anak-anak ada cluenya. Nah, jadi cluenya itu ada al-khamsah, al-kulliyatu, al-nafs, al-Qur'an, hadis, hibdu al-aqli, hibdu al-din, hibdu al-mal, hibdu al-nasl, hukum Islam. Cluenya ada 5, maqasid al-khamsah, min nahiyati al-wujud, min nahiyati al-adam, dan yang terakhir ada prinsip dasar. Ini juga salah satu menggunakan metode TGT, Teams Game Turnamen, yaitu melatih kefokusan dan ketelitian, termasuk juga bekerja satu sama tim. Oke, selanjutnya setelah tadi menggunakan kita semua ya, murid-murid semua selesai menggunakan TTS ya, atau teka-teki silang. Sekarang ibu minta buka bukunya dan tugas untuk poster ya, poster tentang Al-Qulatul Al-Khamsah. Al-Qulatul Al-Khamsah yang tadi yang 5. Ada menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga harta. Bebas pilih mau misalnya contoh posternya tapi yang berhubungan dengan Al-Qulatul Al-Khamsah. Misalnya mau menjaga agama atau menjaga apa, bebas ya. Oke, dapat dipahami semuanya? Oh iya, untuk pengerjaannya di buku tulis masing-masing nanti dikumpulkan ke ibu ya kalau sudah selesai. Oke. Nah, setelah siswa atau murid mengerjakan poster tentang Al-Qulatul Al-Khamsah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, jadi atau bisa dikatakan dengan ulangan harian. Nah, di sini juga kan ada 36 siswa ya. Nanti ibu bagikan ya soalnya masing-masing. Oke, sudah kebagian ya semua ya soalnya masing-masing. Nah, di sini ada contoh evaluasi atau ulangan harian untuk kelas 10 TO. Nah, di sini ada soal dan jawabannya nanti ditulis di sini, nanti dikumpulkan. Jadi gitu. Di sini ada 15 soal, 10 PG dan 5 esai. Nanti dapat dipahami semua anak-anak. Nanti kalau sudah kumpulkan di meja ibu ya. Dan ini yaitu contoh hasil karya anak-anak tentang poster Al-Qulatul Al-Khamsah, dan ini hasil karyanya. Nah, ini di sini hasil karyanya, ini contohnya hasil karya poster anak-anak 10 TO1. Dan ini juga evaluasi, hasil evaluasi atau ulangan harian kelas 10 TO1. Ini nama-namanya. Di sini ada 10 soal PG dan 5 esai. Baik, sekian video Ibu Micro Teaching tadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Ibu minta maaf apabila selama tadi Ibu Micro Teaching terdapat banyak kesalahan. Baik itu misalnya pengucapan yang salah, yang tidak sengaja yang Ibu katakan, atau misalnya ada yang salah dari materi ataupun apa. Ibu minta maaf ya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan Ibu sendiri. Akhirul kalam ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.